Pak, ikutin Pak. Ada siapa tadi? Belok ke kiri kok. Dia lurus ya? Itu cewek itu. Dan sekarang itu ceweknya lagi nangis, berarti hasil labnya itu adalah positif. Dikatakan putus. Hari ini kita mau ketemu dengan klien baru kita lagi, Devita. Yes, namanya Vanda. Ya. Nama aku Vanda. Aku ingin minta tolong dikatakan putus buat ngedikin pacar aku, Aryo. Awalnya sih seminggu pertama aku ngerasa nyaman sama dia gara-gara dia ngatur pola makan aku. Mungkin karena dia sayang sama aku untuk kesehatan aku. Tapi minggu-minggu selanjutnya aku merasa makin gak nyaman karena dia terlalu ngekang aku masalah pola makan. Yang adil bagimu, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu. Dan kita sudah mengatur pertemuan sama dia di depan sekolahnya dia, ya kan? Jemput dia pulang sekolah. Sekarang kita langsung aja menuju ke sekolahnya dia dan langsung ketemu dengan dia. Yap. Ayo, Jim. Turun nih. Dan pada saat itu kita langsung jalan menuju ke sekolahnya si Vanda ini. Coba lihat sebelah kiri aja Pak, mungkin dia udah mau keluar sini tuh. Sesampainya di sekolahnya Vanda, agak lumayan gue sama Koma nunggu lama. Oh itu tuh. Itu ya, tar. Itu kawan baru kita ya. Akhirnya Vanda pun udah pulang sekolah dan langsung aja kita ajak masuk dia ke mobil tim katakan putus. Tapi kayaknya kok lama-lama nikah masih sama dia soalnya dia usaha mau jemput aku. Terus mau jemput di mana, di sekolah Iya, di atau depan. Dia sejaman aja di Kak. lu bisa cancel aja nggak untuk dijemput sama cowok lu? Karena di sini gua sama Devita dan juga tim kata kamu tuh sebenarnya pengen banget untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama lu tentang permasalahan lu gitu. Bisa nggak kira-kira gitu loh? Gimana ya Kak? Soalnya dia sebentar lagi sejam lagi dia mau datang. Iya, agak bikin gue sama Komo bingung sih, males karena ya menurut gue belum sempat ngobrol banyak, dia udah bikin janji lagi. Nah sekarang lu boleh cerita nggak sama kita tentang permasalahan lu dengan pacar lu? Iya, jadi sebenarnya tuh masalah utamanya sih karena dia tuh terlalu over Kak. Dia tuh selalu marah aku, ngatur-ngatur aku supaya makanin aku tuh dijaga, pola makan aku dijaga. Padahal aku kan suka banget sama coklat ya Kak. Lebay. Oke, terus? Iya, jadi terus ya gitu aku sampai aku dibawain bekal sama dia Kak. Bagus dong. Tapi sayuran gini Kak nggak ada. Ya udah keren, itu berarti buat kesehatan kan? Nggak ada dong di zaman sekarang ini ada seorang cowok yang benar-benar perhatian sama cewek. Di sini gua ngeliat kalau si Aryo ini adalah sosok seorang laki-laki yang sangat perhatian banget sama pacarnya. Tapi menurut gue ini udah ngelebihin dari orang tuanya gitu nggak sih? Kayak gue risih banget loh, kayak makanan gue aja diatur-atur gimana kehidupan gue yang buat lain. kesehatan juga gitu loh. Emang si cowok lo ini dia profesinya apa gitu loh? Pekerjaan dia sampai dia benar-benar detail banget memperhatikan tentang masalah makanan lo. Ini cowok aku tuh sebenarnya kuliah. Terus kuliah. Terus juga dia sebagai guru fitness gitu kan. Oh, pantes. Lo berapa lama pacaran sama cowok emang? Baru sebulan sih Kak. Baru sebulan dia udah se-over gitu. Iya kan, karena dia emang kerjanya di tempat fitness juga, otomatis dia ngerti banget soal kesehatan. Oh my god, gue sih kayak gue ngerasa kayak ya elah gue belum mikirin soal badan gue banget kali. Masalah utamanya sih Kak, dulu tuh dia pernah kena penyakit diabetes. Oh, dia pernah dia berubah pola hidupnya gitu, jadi dia kayak jadi trauma gitu kali ya. Dan saat gue sama kamu lagi ngobrol-ngobrol sama Vanda, tiba-tiba gue alasan putus tadi itu maksudnya apa? kenapa? Iya, di tempat biasa ya. Udah, aku lagi kesana sekarang. 5 menit aja.
Maksudnya gimana? Dia sudah aku tempat kita biasa nongkrong. Gimana? Mau ketemu Dia udah nyampe. Dia udah nyampe, soalnya dia tuh baru pulang kuliah. Terus habis itu baru ketemu aku di sebentar, terus habis itu ke tempat latihan gymnya dia. Ya udah mau gimana lagi? Ayo Pak, Yaudah. jalan aja Pak. Dan gua dan Mitar juga tim Katakan Putus sudah siap untuk mengintai dia dan mengambil gambar mereka sehingga kita akan tahu apa aja obrolan mereka berdua. Maaf ya, nunggu lama. Mas, mesen jus jambu tapi nggak pakai gula, nggak pakai susu ya? Iya, masa nggak pakai gula sih ya, nggak enak. Ya udahlah, kan kamu kan juga lagi proses diet juga. Ya, harusnya kalau dia udah sayang, harusnya dia memikirkan kenyamanan ceweknya lah. Masalah simpel dia diatur-atur. Udah Ya, dinyamanin aja, hubungan dibuat itu kesehatannya dia juga. Kan kenyamanan mau bukan Iya, peraturan-peraturan gak jelas gitu. pacaran aja sekarang sama dokter Ngerti. gizi. Ini apa? Bukan ya, aku udah seminggu nggak makan coklat. Boleh dong sekali-sekali aku makan. Ngajarin cewek-cewek. Terus aku, ya udah, aku cuma ngajak kamu sehat, nggak usah makan coklat kayak gitu. Jadi ini, pokoknya ini aku cerita lah. Iya kan, dia bilang dia kan emang penyuka coklat banget kan? Iya makanya, nah Kenapa ini dia supaya jadi marah sepele banget ya? banget loh mau makanya tuh, lihat kan? Ya, Kayak- maksud gua ya oke lah gitu, tapi sekali ya nggak apa-apa juga lah gitu. Kau tahu ini cuma coklat doang. Dia sangat memperhatikan banget kesehatan dari si Vanda ini. Ah, oke, gue udah mulai ngelihat aneh. Oh iya, habis kamu latihan nge-gym, jalan? Aku mau ngelatih juga hari ini. Iya, habis kamu latihan. Ya kalau aku nggak sibuk, klien aku juga nggak banyak ya, aku juga pasti nanti aku hubungin lah. Oh, dia udah mau jalan nih. Dia mau ngapain sih? Siapa sih cowoknya ini mau langsung ke gym lagi kan, dia mau emang kerja di gym kan? Oh, dia udah mau balik tuh. Ya udah, si Vanda suruh kesini panggil si aja. Vandanya tuh. Dan pada saat si Aryo juga sudah pergi ninggalin si Vanda untuk menuju ke tempat gymnya dia. Kita langsung ikuti si cowoknya aja. Kalau Yuk, mau ke tempat gym kan ya? Kita harus ikutin info motornya, yuk. aja. Aja dulu. Dia lihat. Ayo, kita lihat aja, soalnya naik motor. Karena kita pengen ngedapatin bukti, kita ikutin si Aryo ini, gengs. Nah, dia jadi kerja di tempat fitness ini emang tiap hari atau cuma berapa kali dalam seminggu? Akhir ini sih dia selalu pulang malam kalau misalkan ngelatih fitness. Dan di tengah perjalanan, Terlihat lagi terima telepon, gengs. dia berhenti. Dia mau ngapain? Emang di sini tempat fitnessnya dia? Enggak, bukan. Juga nggak ada tempat fitness, no. Kayaknya dia ditelepon sama orang deh. Gimana ya biar dia Enggak ngobrol sama lu kan? Enggak, ini apa aku aja mah. Itu dia ditelepon atau dia nelpon sih? kayaknya nggak tahu yang otomatisnya mana nelfon Nggak, si Vanda. Dia hubungin siapa dong? Ya mungkin ada orang urusan Temennya apa kerjaannya, gitu? iya. Dan setelah itu dia pun mematikan telepon dan dia langsung bergerak lagi dan kita tetap mengikuti si Aryo ini. Si klien kita ini atau si Vanda ini pun akhirnya tersadar. Gimana? Aduh. Oh, gimana sih? Apa? Kenapa? Pak, ikutin Pak. Aku harusnya tadi belok ke kiri kok. Dia lurus ya? Berarti ini bukan jalan menuju ke tempat fitnessnya dia. Enggak, aku awal. Lo yakin? Yakin, soalnya aku juga di sana. Dan yang kita kira dia ke tempat gym, gengs, ternyata dia berhenti di sebuah kafe. Ini mulai ada tanda tanya baru, gengs. Dia kemana? Kayak Mana nih? Apa dia sih ini? masuk sini Kafe, loh, ini kafe. Ngapain dia ke kafe? Enggak tahu dia bilangnya mau ke tempat. Ya, di situ gue masih mencoba berpikir positif supaya klien kita tenang. Itu cewek tuh. Lu apa cewek itu tuh? Enggak, aku nggak kenal. Tuh kan, bener-bener Nggak, berarti- firasatku tuh benar. Dan ini yang bikin klien kita ngerasa tidak percaya terhadap apa yang dia lihat dan dia sudah dibohongi oleh si Aryo. Fata monitor tan. Tempat gym
saudaranya. Kata Monica bisa ke mobil gue, Tar. Enggak, dia mau. Gue langsung menghubungi si Fatar dan meminta tolong sama dia untuk meminjamkan gue alat penyadap suara. Berarti, oh ini bukan tempat fitnessnya dia kan? Dia ngajak. Itu belok kiri. Nah makanya dia bukan mengajar fitness di kafe kan? Ya, tadi telepon dia angkat udah mungkin telepon dari cewek mau yang tadi dia tiba Ini nggak denger juga, gimana sih si Fatar? Tapi alat penyadap suara kita ternyata rusak. Si Fatar kan lagi masuk ke dalam. Nanti kita coba tanya aja sama si Fatar apa yang didengar sama si Fatar tentang obrolan mereka berdua. Sekarang kamu nggak usah mikir positif. Ya kita berharap semuanya negatif gitu. Ya kan kita kan belum cek. Dan akhirnya di sana pun si Fatar pun keluar dari kafe tersebut dan langsung datang ke mobil kita. Terus apa yang lu dengar tadi apa? Ya gue juga gak banyak dengar sih, yang gue dengar dia ngebahas tentang hasil lab gitu dan ngomong mudah-mudahan negatif. Cuman gue nggak tahu apa sih. Gue nggak dengar apa-apa jelas. Negatif berarti lawan dari negatif adalah positif Ya, terus gitu. lu mikir apa? Cewek ini mungkin bisa jadi sekarang lagi hamil. Ya enggak dong. Juga kan ceweknya dia masa dia. Kan dia ngarepin hasil yang negatif. Tapi kan itu bisa aja bermaksud lain mungkin. Cuman karena gue berpikir kayak ya itu belum tentu juga suatu poin yang harus kita pikirin banget kan soal hasil positif negatif itu berarti hamil atau apa. Sekarang dia lagi jalan sama si cewek ini, kita ikutin aja dulu. Ya udah kita mau kemana coba Kak? Dan ya udah di situ daripada gue sama kamu berdebat terus, akhirnya kita pun langsung ngikutin mereka pergi kemana. Dan ternyata geng sampailah mereka di rumah sakit. Nah, ini sekarang udah ke rumah sakit nih. Pasti ya udah. kalau dia ke rumah sakit berarti emang pasti dia tuh mau ngecek apakah negatif atau positif. Ya ke rumah sakit pasti dia lagi ngecek dia kondisi sakit atau enggak dong. Mau bukan masalah. Apa sih lo mikirnya apa? Coba gue tanya lo mikirnya apa? Apalagi dong, ya kan? Di sini emang banyak banget tanda tanya dalam pikiran kita semua. Makanya waktu si Aryo ini sudah datang di rumah sakit tersebut, gua langsung menghubungi si Fatar kembali. Ini alat penyadap suara kan masih rusak kan? Ya udah kalau emang alat penyadap suara rusak, terus gimana caranya dia tuh bisa masuk ke dalam sana? Terus lu tahu apa obrolan mereka di dalam dan mereka ngelakuin apa? Si Fatar pun menjelaskan sama gua kalau dia tidak bisa untuk membawa satu kamera tersembunyi ke dalam rumah sakit itu. Dan Fatar pun memutuskan untuk masuk sendiri ke rumah sakit tersebut dan dia memantau si Aryo ini sama ceweknya lewat video call, gengs. Ayo sekarang lu masuk ke dalam dan nanti video call sama gua. Biar live gua bisa lihat juga sama dia ya. Ayo cepetan. Perasaan dari klien kita sangat Panik banget, gengs. Lo tenang dulu. karena tadi emang ada jarak itu emang rada jauh juga waktu si Fatar masuk ke dalam rumah sakit sama si cowok lu ini sama si cewek misterius tadi juga masuk ke rumah sakit. Aku udah gak enak, Kak. Ya udah emang gak enak oke, banget, ya Kak. udah. Nah ini. Udah dua kamera duduk dulu. Ini mau. Itu cewek tadi kan. Terus aku udah gak enak, gue. Ya udah tadi kita kan belum tahu juga apa yang dia lagi check apa juga. Dan di situ pun kelihatan banget kalau cewek ini Terasa sangat cemas banget dan itu kelihatan banget sama kita, gengs. Nah ini tuh. Dia udah dapetin hasil labnya. Ini kalau dia ini cuma temen doang tuh ngapain dia nganterin si cewek ini periksa hasil lab ke rumah sakit dan sekarang itu ceweknya lagi nangis berarti hasil labnya itu adalah positif. ini mau. Itu cewek tadi kan. Terus aku udah gak enak, gue. Ya udah tadi kita kan belum tahu juga apa yang dia lagi check apa juga. Dan di situ pun kelihatan banget kalau cewek ini Terasa sangat cemas banget dan itu kelihatan banget sama kita, gengs. Nah ini tuh. Dia udah dapetin hasil labnya. Ini kalau dia ini cuma temen doang tuh ngapain dia nganterin si cewek ini periksa hasil lab ke rumah sakit dan sekarang itu ceweknya lagi nangis berarti hasil labnya itu adalah positif. Kalau positif berarti si perempuan itu adalah positif hamil. kita kan juga belum tahu dia ini siapa kan nih cewek. Iya. Hubungannya kan mau. Kita juga nggak tahu hubungan dia dengan si cewek ini apa. Guys, sebenarnya ini gimana sih? Ya makanya kalau udah kita masa ya dengan sikap Aryo yang panik juga, sikap nih cewek yang sedih banget, dia udah
aku belum coba tahu. positif. Nah, Nah, lo itu tenang dia. dulu di situ. Lo masih Kita- punya satu pegangan, itu belum tentu hal yang apa-apa aneh-aneh. Oke, Tar nah, dulu. ya kita juga nggak tahu positif itu maksudnya apa gitu. Tapi di sini ada hal sedikit mencurigakan gitu dari positif sama negatif ini. Akhirnya gak lama pun mereka berdua keluar dari rumah sakit. Nah, itu dia udah keluar tuh. Ayo, patah monitor tar. Udah keluar nih, Oke, dia udah keluar nih, udah. Oh, tapi ini dia misal loh sama si ceweknya. Kita ngelihat ternyata si Aryo sama si perempuan ini pun pisah, gengs. Si cewek ini pulang naik taksi dan si Aryo pun cabut naik motor. Yuk, Fatah, kita ikutin cowoknya, Tar. Yuk, Pak, mundur, Pak. Ikutin cowoknya, Pak. Ayo, Pak, ikutin, Pak. Itu kita terus ngikutin si Aryo ini kemanapun dia pergi, dan ternyata si Aryo ini pun berhenti di sebuah kafe lagi, geng. Ini ketemu sama siapa nih? Gak tau makanya suruh ini dong, suruh ada yang masuk ke dalam biar dia. Aku mau ke sana, Ya mungkin kalau kita kesana itu udah sadar sama Cuma terus kamu mau ngapain lagi di sini kamu? Iya, kita udah nggak tahu. Iya. Kita kesana gitu, terus kita bakal kelihatan sama dia, semuanya jadi berantakan. Vanda ini udah maksa kita banget, geng, supaya kita turun. Tapi di situ ya nggak mungkin banget lah kita turun, otomatis pengintaian kita bakal ketahuan sama Aryo. Tar, monitor, Tar. Ini, bisa tolong ke mobil gua bentar nggak, Tar? Tar, buruan, Tar. Tar, ini dia pengen banget untuk ngelihat si cowoknya ini di dalam dengan ketemu dengan siapa, dia ngelakuin apa gitu. Oke, tunggu dulu, tenang dulu. Nih, menurut lu gimana, Tar? Apakah emang memungkinkan untuk kita bisa turun ke bawah sana untuk lihat langsung? Satu udah nyamar di dalam. Oke, turun. Di dalam tuh gue nggak tahu. Akhirnya kita memutuskan untuk meminta Vanda menahan emosinya. Kita bakal ngikutin dia turun dari mobil. Lu jangan emosi ya, jangan emosi. Oke, ya udah, ayo Tar. Ayo, Mas. Dia udah minta pun langsung turun dari mobil dan mengintai si Aryo itu dari depan restoran, geng. Wow, kerjaan si Aryo ini apa sebenarnya? Ya udah deh, makin bikin si Vanda ini emosi, Vanda nangis, Vanda makin mikir macem-macem. Bisa tenang udah ikutin kemauan gua turun. Bikin gitu, Udah, oke, udah sekarang kita lihat aja dulu dia ngapain sama tante-tante ini gitu. Kita juga nggak tahu tante ini siapanya dia gitu loh, ya kan? Udah, lu tenang aja dulu. Dan gak lama gue juga nggak tahu di situ ngobrolin apa karena nggak bisa denger sama sekali. Si tante-tante ini Memberikan sejumlah uang sama si Aryo. Ini dikasih uang. ya mungkin emang jalan dia kali atau dia sama orang gue juga Dia dikasih uang sama tante itu, gue juga nggak tahu uang itu apa. uang coba sih itu kan. Dari gerak-gerik terhadap bukti yang kita dapat tentang si Aryo ini, kita bisa menyimpulkan kalau si Aryo ini mungkin adalah seorang Dia suatu izin ya mungkin dia dibayar apa ke sana kan kagak aduh lagi kamu lihat dia ayo kak coba otak tenang dulu guys, Udah, tenang aja dulu, kita tunggu aja dulu di sini. Kita perhatiin lagi ada teman kita di dalam sana yang masih memperhatikan apa aja yang dilakukan oleh cowok lu sama si tante-tante tadi. buktinya juga lebih jelas lagi, jadi nggak asal nuduh aja. Cabut udah. Nggak asal lagi Tunggu di sini, Tadi kan udah janji sama gue kan, jangan punya keluar gue mau sama dia, bohong kan. Oke, bisa tenang dulu nggak kalian? Itu katanya tadi tuh, itu katanya tuh. Dia mau kemana tuh, kayak nunjuk-nunjuk arah jalan gitu? Nggak yaudah, mendingan Pak ikutin si cowoknya aja.
kita tidak tahu apakah si Aryo sama si tante ini pergi ke dalam satu tempat yang sama. Siapa pikiran lo sendiri, Vanda. Lo juga nggak denger kan apa yang tenang ini, udah. Ya udahlah, kita memutuskan untuk terus ngikutin si Aryo ini. Jadi lu juga belum pernah ngelihat siapa tante tadi? Belum pernah sama lu ngejadi Udah dikenalin. Udah itu kan sih Ya udah lah, mau maksudnya gue di sini udah nggak tahu biar pikir positif aja. Dan sampailah dia di rumah. Rumah mewah itu adalah rumah dari tante-tante tadi. Ya, sebentar Vanda. Aduh, mau lo bilang ini mau gue ngomong nggak didengerin terus. Ini adalah rumah orang, ini adalah kompleks rumah orang. Ya kita nggak tahu ya. Udah aku mau Enggak, lu ngapain kalau mau masuk ke dalam? Gua tanya ngapain? klarifikasi lah, ngapain ke mereka? Ya kalau lu klarifikasi, nanti dia tahu ada tim katakan putus di sini, jadi semuanya berantakan. Ayo. Mau ngapain lagi coba? Ada kebutuhan apa si Aryo datang ke situ? Di situ si klien kita sangat emosi banget menyikapi apa yang dia lihat. Sekarang mendingan lu tunggu aja dulu di sini dan percaya semua itu sama kita. Vanda, Vanda. Lu mau? Di dalam mobil, guys, gua sudah mulai emosi menyikapi apa yang dilakukan oleh si Panda. Lu bisa dengerin kita nggak? Emosi. Ya, oke, lu emang emosi, tapi kalau kayak gini, lu mancing kita semua emosi sama lu. Tadi gue udah ngomong baik-baik ya sama lo, gue udah nenangin lo, gue ngertiin lo, tapi lo gak ada yang ngertiin kita sama sekali. Ini terserah kalian nih, pokoknya aku udah gak percaya lagi sama dia. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai. Ya udah terserah lu Udah, lo susah diatur. Dari tadi kita udah ngomong baik-baik sama lu gitu untuk lu ngikutin apa yang kita bilang. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah Kita pun memutuskan untuk tunggu di mobil sampai si Aryo ini keluar. dan di sana setelah beberapa lama kita menunggu di depan rumah si tante itu, Time Rider mana nih? Ayo geng, Jangan ikutin kali, cepetan. Si cowok ini emang gak jelas banget ya dari awal kita ngikutin dia. Yang mana dia bilang dia mau ke tempat fitnessnya dia kerja, tiba-tiba aja dia ketemu dengan seorang cewek. Ya sekarang gue udah agak curiga sih, ini udah nggak bener aja menurut gue. Dari awal dia udah bohong sama lo. Kita terus ngikutin dia dan ternyata si Aryo ini berhenti di sebuah rumah. Dia berhenti tuh. Wah, ini kemana lagi coba? Ini Ini siapa rumah dia bukan? Apa gimana? Bukan ini enggak. Ini rumah siapa lagi? Udah, foto demi dokter. Itu di siapa lagi? Ini temennya kali apa nggak tahu. Gue nggak tahu nih gengs, ini rumah siapa lagi? Dan di sana kita melihat si Aryo ini. Kok mau nggak usah kayak nggak masuk deh. Itu cewek yang tadi. Bila ada cinta Ini rumah dia bukan? Apa gimana? Bukan ini enggak. Ini rumah siapa lagi? Udah, foto demi dokter. Itu di siapa lagi? Ini temennya kali apa nggak tahu. Gue nggak tahu nih gengs, ini rumah siapa lagi? Dan di sana kita melihat si Aryo ini. Kok mau nggak usah kayak nggak masuk deh. Itu cewek yang tadi. Ya kan yang di awal yang ngomongin masalah yang hasilnya positif negatif tadi kan? Ngasih amplop itu. Lah, amplop itu kan uang isinya. Iya, makanya gue sekarang udah bingung sih itu maksudnya Yang apa dikasih- ya? Sebenarnya Aryo ini sek apa gimana? Karena ya gue ngeliat Berarti si Aryo ini ngapain? Tinggi lagi aja. Sama dia, udah aku mendingan minta tim kata putus untuk putusin aku hubungan aku sama dia, gimana pun caranya aku udah capek sama dia. kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada. menurut gue ini udah keputusan dia sih, mau kita udah dapetin bukti-buktinya juga Udah, Pak, sekarang. udah, Ya nggak sih, lo juga udah curiga sama dari awal. Ya sekarang kita main dulu Udah, aja. nggak usah dikejar lagi, nggak usah dikejar lagi. Dan dia minta tolong sama tim katakan putus untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Aryo.
Dan ya semua keputusan itu ada di tangan lo gitu. Karena di sini kita tuh cuman untuk ngebantuin lo tentang keraguan lo terhadap cowok lo. Oke, yaudah, gengs, akhirnya dia udah mutusin apa yang terbaik buat hubungannya dia. Sekarang kita anterin dia pulang dulu biar dia bisa tenang dulu, dan nanti kita akan update sama lo kapan dan di mana kita bikin momen putus hubungan sama dia. Dan akhirnya momen putus pun itu tiba. Kita udah menyiapkan begitu sangat rapinya. Dan kita akan berharap momen putus ini berjalan dengan lancar. Nah, Fanda, kita tim Katakan Putus sudah mikirin gimana caranya lu bisa putus sama si Aryo. Momennya juga udah kita siapin. Terus yang penting di sini kita udah nyiapin sebuah bekal, yang mana bekal ini adalah coklat. Oke, gengs, ini coklatnya, gengs. Di situ kita bisa ngeliat dari dalam mobil kalau si Fanda ini udah masuk ke dalam fitness tersebut. Gue pun sama Komo meminta si Fanda untuk melakukannya dengan tenang. Di sana, guys, gue sama si Damita melihat kalau si Aryo ini seperti mengajak si Fanda ini untuk keluar dari tempat fitnessnya dia. Di depan tempat gym si mereka masih basa-basi, dan akhirnya nggak lama pun Fanda mengeluarkan kotak makanan tersebut dan ngasih ke Aryo. Coklat. Buka aja dulu, kamu harusnya ngargain aku dong. Kamu yang harus hargain aku. Kamu kan tahu aku nggak suka coklat. Ini biarin aja dulu. Kayaknya si ceweknya juga Meluap banget mau emosinya dia. padahal udah nahan banget. Ini apaan? Aku minta putus. Kemarin itu aku butuhin kamu. Emang aku nggak tahu. Kamu bilangnya mau ke tempat gym, ternyata ketemuan sama cewek. Dan katanya kamu mau latihan sampai malam, tapi kamu ketemu sama tante-tante. Udah ngeliat semuanya, jadi aku sekarang minta putus. Fanda, kamu ngomong. Bodoh amat, gak peduli. Fanda, kejar, tar. Oke, stop. Fanda, kejar. Dan waktu si Fanda ini pergi meninggalkan si Aryo. Cabut aja sih. Sorry. Gua Komo, ini Damita, ini tim Katakan Putus, Sob. Jadi dari kemarin itu kita udah ngikutin lu. Si Fanda ini minta tolong Tar dulu. Oke. Ya udah, Gua tahu. kita jelasin sekarang di sini ya. Cewek lo Fanda biar udah ada yang ngurusin. Oke, lo di sini tunggu dulu. Jadi si Fanda ini minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk menyelidiki lu. Dan dari kemarin kita ngikutin lu, kita udah tahu apa aja yang lu lakuin semua. Kita ngikutin lo. Lu semua salah. Terus? Tapi itu klien gua. Klien dia nggak, ya kali klien terus ngasih uang di Dan kafe. lo ke rumahnya segala macem ngapain? Sejauh itu lu ingatin gue semuanya. Si tante-tante ini datang ke tempat fitness tersebut dan dia datang untuk menemui si Aryo. Loh, kenapa kok banyak kamera ya? Ini kan kenapa? Tante, ya udah tante gini aja. Tante sih mau ngapain? Tante juga mau ngomong sama kamu, nggak enak juga sama kamu. Udah deh, Tante mau di sini aja ngegimnya. Jadi kamu nggak usah pripak ngegim di rumah Tante lagi. Jadi saya Tante nggak- ada apa? Rame-rame Ini begini. loh tante, saya jelasin ya. Oke. Jadi Tante Ini yang lo itu lihat kemarin kan? klien. Saya muridnya. Jadi maksudnya tante belajar Ngegim sama dia. Terus yang di rumah itu kemarin Di ngapain? rumah tuh ngajarin. gua seperti kayak ya Ya udah, gue agak malu juga sih di situ gengs, tapi ya udah. Tentang tante ini? Iya. Sudah jelas. ini Udah jelas. Gue juga bingung sih karena Oke, ya udah. tiba-tiba sorry ya tante juga yang udah ganggu Tapi udah ada masuk salah ke ya. si Tante. Jadi kita ngambil klien lo. Ya, yang lo lihat gimana? Tar. Si itunya Fandanya kemana? Kerja, dia naik ojek. Gua nggak bisa kerja sih, Tar. Gue ngejar aja lah. Enggak. Si itunya Fandanya kemana? Kerja, dia naik ojek. Gua nggak bisa kerja sih, Tar. Dia banget mau lari naik ojek. Gue ngejar aja lah. Enggak. Tapi ya gimana tuh sama cewek yang di kafe kemarin dan yang lo kasih uang, hasil positif negatif itu apa? Itu yang lu lihat
Lu lihat di rumah sakit kan? Iya, itu adalah Karin. Karin adalah sepupu gua. Oke? Terus? Dan Karin punya nyokap, ya. Nyokapnya sakit. Dan nyokapnya adalah penyakitnya itu diabetes, tau gak lu? Ya positif negatif apa hubungan positif sekarang? Enggak, kalau menurut gua oke, kalau emang tante tadi gua masih masuk di akal gitu karena dia sendiri yang menjelaskan. Tapi kalau masalah positif sama negatif ini menurut gua terlalu mengada-ngada gitu. Si Aryo ini punya penjelasan yang bikin kita kaget, gengs. Semua yang kita pikirkan terhadap apa yang dia lakukan itu adalah salah. Yaudah gini deh, daripada lu berdua, oke kita semua berdebat nggak jelas. Ya udah, Pak. Gini. Udah to the point aja ini. Tapi ngomongnya langsung dong. Ya udah kita sekarang ke rumah Karin, oke? Ya udah lu buktiin. Udah ayo jalan. Kalau bisa buktiin bener ya, gue pegang omongan lo, gue udah ngertiin lo di sini ya. Ayo, yaudah. Udah ambil barang lu dulu. Karena di sini kita emang penasaran semua terhadap penjelasannya si Aryo. Kita pun langsung memutuskan untuk ngikutin Aryo. Mau ini kayak jalan yang Iya, rumah yang kemarin. Rumah yang apa? Yang dia ngasih duit sama si cewek itu kan? Mana? Dia udah berhenti ya? Ya udah, ayo kita langsung turun aja deh. Sesampainya di rumah saudaranya ini, kita dipertemukan dengan si Aryo dengan seorang perempuan misterius tadi, gengs. Ceritanya kalau boleh saya rangkap aja nih. Jadi dari kemarin itu kita udah ngikutin dia kelihatan sama kita, jalan sama lo. Terus lu ada ngebahas tentang hasil lab positif negatif. Terus lu juga dikasih uang sama dia. Jadi ini bikin jadi kecurigaan sama ceweknya dia. Akhirnya si ceweknya pun minta putus sama dia melalui pertemuan dari tim mengatakan putus gitu. Enggak, yang pasti emang Aryo itu bilang sama gue. Oke. Dan mengenai hasil lab itu emang hasilnya mengenai penyakit nyokap gue. Jadi emang gue apa ya? Di sini gue cuma tinggal bareng sama bokap gue. Bokap gue udah ada dan saudara yang paling dekat sama gue saat ini cuma Aryo. Mengapa terjadi kepada dirimu? ya udah di situ gue ngerasa kesentuh banget karena ya emang keadaannya emang sangat sedih banget sih, gengs. Dan Ya sekarang lo pikir aja, gue rela-rela jadi personal trainer. Di luar gue jam gue jadi PT. Gue buat mereka. kita juga minta maaf ya, Mo ya. Ya gue minta maaf lah sama lu gitu karena kita salah berspekulasi gitu terhadap apa yang kita lihat waktu kita ngintai lu gitu. Dan sayang banget si Vandanya juga ngelihat dari sudut yang berbeda juga dengan apa yang lu lakuin gitu. Menurut gue penjelasan dari Aryo itu udah jelas. Ya dengan gentle gue bilang gue salah sama dia. Menurut gue kesalahpahaman ini terjadi pun karena menurut gue lu juga kurang terbuka sama pasangan lu sendiri gitu. Sikap lu juga salah, makanya kita curiga. Tapi nanti sekarang kalau menurut gue yang paling utama yang harus kita lakukan sekarang adalah kita akan nemuin lu sama si Fadar dan kita akan jelasin semua sama dia biar Kita nanti bantu hubungan lo supaya baik-baik lagi kayak awal. biar dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yuk. Makanya kita mengajak si Aryo ini Ke rumahnya Vanda. di sana. Setelah kita sampai di rumahnya si Vanda ini, Vanda, lu boleh keluar dulu nggak, Vanda? Jadi dari tadi kita udah coba ngubung lu, kita udah coba untuk telepon lu tapi nggak pernah lu angkat. Ya karena ada sesuatu yang pengen kita jelasin sama lu gitu. Dan Vanda pun masih dalam kondisi yang sedih banget. Dia ngerasa ya masih udah males lah. Dan tadi kita udah ngeliat semua bukti-buktinya ya, Mo ya, kondisinya kayak gimana semua ya. Udah deh, aku udah capek Kak, aku ngomong. Tadinya gengs, si Vanda ini tidak percaya sama sekali terhadap penjelasan yang diberikan oleh si Aryo. Terus apa yang bisa buat aku percaya gitu sama dia gitu? Iya, oke. Apa? Akhirnya si Vanda pun mau mendengarkan dan dia pun minta kita lihat buktinya dari kamera. Ini waktu lu tadi abis mutusin dia terus lu langsung kabur gitu aja.
Ini tantenya ngejelasin. Oke, ini dia ngejelasin kalau tante ini emang private sama dia dan dia butuh duit private itu untuk membantu saudaranya yang lagi sakit. Nah ini di rumah saudaranya, di rumah si Karin yang waktu itu kita ngintai dia dan dia datang ke rumah cewek dan cewek itu dikasih uang sama dia. Ini dia. Dan lihat kan kondisinya emang sakit. Nah setelah lu udah ngedenger semua, apakah lu percaya dengan penjelasan dari cowok lu dan juga penjelasan dari kita? Udah cukup kan, Tante? Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela. Sehingga akhirnya si Vanda ini pun percaya terhadap apa aja yang dijelasin sama si Aryo. Akhirnya mau membuka hatinya lagi untuk Aryo dan mereka pun saling minta maaf. Aku ingin kau menerima seluruh Ya aku nggak mau kayak gitu. Mau masuk kayak gitu, aku cuma takut aja kalau misalkan itu Nggak, di sini juga lo nggak salah kok. Maksudnya kayak emang dari awal cuma kesalahpahaman aja sih ya. Cuman karena komunikasi yang kurang jelas aja jadinya bikin situasinya kayak gini Nah, sekarang. kalau saran gue buat lu sob gitu, dalam suatu hubungan itu kesalahpahaman itu terjadi kalau tidak ada keterbukaan satu sama lain. Dan menurut lu apakah masih sayang sama dia? iya. Aku tarik kata-kataku yang kemarin. Maksudnya? Putus dia. Aku Jadi aja maunya Masih sayang nggak sama dia? Lu masih sayang nggak sama si Vanda? Ya, gengs, banyak banget yang terjadi dalam kasus ini. Tapi kalau menurut gua syukur banget kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini sehingga tahu juga bukti-buktinya, jadi nggak berakhir dengan putus karena emang masalahnya nggak kayak gitu ya Oke, sebenarnya. kalau gitu menurut gua Damita dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini adalah hubungan yang bahagia itu adalah hubungan yang saling percaya dan juga saling terbuka satu sama lain. Gua Komoriki cabut. Gue udah minta Argo cabut. Bye.